Shalom, saudara yang terkasih Jemaat Bina Iman yang selama ini setia mendengarkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan membuat kita semakin mengenal akan Tuhan yang benar melalui kitab Pengkhotbah. Dan hari ini kita akan melihat apa yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Saya hanya bacakan beberapa ayat yang penting ya, terutama di ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian saya lompat ke ayat ke-11 di mana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Renungan hari ini saya akan beri judul Waktu Terindah. Mengapa saya katakan waktu terindah? Karena dalam dua kata ini yang akan kita renungkan pada hari ini secara khusus, yaitu yang pertama adalah mengenai waktu. Sebagaimana firman Tuhan tadi sudah kita baca dan kita dengar, bahwa segala sesuatu yang ada di bawah langit ini ada batas waktunya, ada perubahan-perubahannya. Jadi satu hal yang tidak pernah berubah di dalam dunia ini adalah perubahan. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadari jemaat Tuhan bahwa waktu ini sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Terutama ketika kita berada di dalam otoritas di bawah langit. Nah, kalau di atas langit, yaitu di mana surga, di mana Tuhan ada, itu berbicara mengenai waktu yang kekal. Nah, tetapi segala sesuatu yang ada di bawah langit dikatakan oleh pengkhotbah, dalam hal ini adalah Raja Salomo, dia berkata bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Nah, saya memperhatikan di dalam ayat-ayat ini yang dituliskan oleh pengkhotbah dari mulai ayat kedua, terutama sampai kepada ayat yang ke-8, dua perkara ini selalu diakhiri dengan hal yang baik atau lebih baik. Ya, jadi sesuatu yang diawali dalam kehidupan ini kadang-kadang terasa sulit ya. Ketika kita mulai suatu usaha dan sebagainya, kita mungkin mulai bercocok tanam, kita mulai menggali dan sebagainya, itu suatu pekerjaan yang berat. Tetapi pada akhirnya ketika kita sudah menghasilkan tanaman kita ataupun tanah yang kita gali, menghasilkan air dan sebagainya, itu membawakan satu kebahagiaan. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana Tuhan mengizinkan di dalam proses kehidupan kita. Kadang ada hal-hal yang memang harus kita lalui dengan susah payah, tetapi ketika pada waktunya nanti, waktunya Tuhan akan indah. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-11 Tuhan berkata di sana bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memang dalam bahasa Indonesia, sekali lagi saya katakan ini terjemahannya atau kata-kata yang dipakai agak kurang tepat sedikit. Dalam bahasa aslinya atau mungkin terjemahan bahasa Inggris yang lebih mendekati adalah dikatakan He make everything beautiful in His time. Jadi ada kata His-nya, bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu di dalam waktu kehidupan kita di bawah langit ini, di bawah keadaan kita di bumi ini ya, di bawah surga, itu indah pada waktu nanti. Berarti Tuhan berotoritas ya, dan Dia tujuannya adalah membuat segala sesuatu indah. Walaupun kita seringkali tidak mengerti. Nah, apa yang membuat kita tidak mengerti? Di sini dikatakan karena ada hal kekekalan dalam hati mereka. Tapi dalam terjemahan asli sebetulnya itu menggunakan kata worldly. Worldly itu artinya adalah hal-hal duniawi. Kehidupan dunia ini yang dari zaman ke zaman yang mungkin sudah beribu-ribu tahun kalau menurut Alkitab, walaupun mungkin menurut ilmu pengetahuan ada yang mengatakan berpuluh-puluh ribu tahun atau bahkan miliaran tahun. Tapi itu bicara mengenai satu waktu yang panjang. Dan sehingga ketika manusia terjebak di dalam melihat kepada waktu dalam kehidupan di dunia ini dari sejarah, seolah-olah wah ini aneh ya, kenapa dunia seperti ini berputar kembali dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Karena Tuhan selalu punya awal dan punya akhir. Dalam kehidupan manusia Dia tetapkan ya, oleh karena itu Dia dikatakan Alfa dan Omega. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu nanti pada akhir yang baik ketika Dia datang di dunia ini memerintah di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan kita yang setia, yang mau memahami Tuhan, yang mau belajar dari Tuhan, kita akan mengalami
waktu yang terindah tersebut. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita boleh tetap setia berjalan dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.